Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kami sudah terhubung bersama Ibrahim As-Suaib, Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ya, Pak Ibrahim, komoditas apa yang saat ini mengalami kenaikan harga dan bagaimana permintaannya hingga sore ini? Ya, kalau komoditas yang mengalami kenaikan harga ya di perdagangan sore ini semua mengalami koreksi. Ya, mungkin volume transaksi cukup signifikan, terutama dalam transaksi di emas dunia, ya di mana saat ini pelaku pasar sedang menunggu data inflasi. Ya, walaupun kita tahu bahwa inflasi kemungkinan besar akan cukup tinggi dan ini akan berdampak positif terhadap harga emas dunia. Nah, di sisi lain pun juga di hari Kamis akan bersamaan ada pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana Bank Sentral Eropa apakah benar-benar akan melakukan pembelian obligasi darurat sebesar 1,85 triliun euro atau tidak. Nah, ini yang sampai saat ini masih tanda tanya besar, karena Bank Sentral Eropa sendiri sampai saat ini belum ada minat untuk melakukan pembelian obligasi. Nah, karena apa? Karena kondisi ekonomi di zona Eropa sampai saat ini masih belum ada kepastian. Ya, di sisi lain secara global pun juga masih belum bagus untuk saat ini untuk melakukan pembelian obligasi. Nah, di sisi lain pun juga bahwa di tanggal 15-16 Juni Bank Sentral Amerika juga akan melakukan pertemuan. Ada kemungkinan besar dalam pertemuan tersebut pun juga Bank Sentral masih akan tetap dovish sampai akhir tahun ini. Karena apa? Kondisi ekonomi global yang belum ada kejelasan tentang perbaikan ini kemungkinan salah satu yang membuat Bank Sentral Amerika masih akan tetap dovish. Nah, ini yang akan membuat harga emas dunia kemungkinan besar masih akan terjadi fluktuatif dan ada kemungkinan besar masih akan mengalami kenaikan. Nah, tadi pagi harga emas dunia sempat mencapai level di 1901. Artinya apa? Masih ada harapan walaupun hari ini terjadi koreksi, masih ada harapan bahwa harga emas dunia masih akan menyentuh di level 1960. Dan level ini sebenarnya level yang sedang ditunggu, di mana akan menyentuh level 2000. Nah, ini yang paling penting. Nah, di sisi lain pun juga kita tahu bahwa pemerintah Amerika Serikat ya kemarin menyetujui 1,7 triliun US dollar, kemudian ada tambahan lagi. Janet Yellen mengatakan kemungkinan ada 4 triliun US dollar. Ini mengindikasikan bahwa stimulus tak terbatas cukup luar biasa di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sewaktu krisis. Ini yang akan membuat harga emas melonjak tinggi. Nah, yang paling penting adalah kripto, ya, di mana sampai bulan Mei ini sudah mengalami penurunan 50% pasca di mana China melakukan pemblokiran terhadap website-website Bitcoin. Nah, ini yang akan membuat investor-investor dari kripto akan beralih ke emas sebagai safe haven. Itu, Mbak. Baik. Oke, kalau kita bicara soal ini kan obligasi juga variatif gitu ya, kemudian emas, ada juga dolar Amerika hingga akhir Juni ini. Nah, ini seperti apa Pak Ibrahim? Apa yang bisa direkomendasikan untuk jangka pendek mungkin dan juga supaya pelaku pasar ini lebih aware lagi dalam memilih investasi di komoditi? Ya, kalau melihat investasi, memang saat ini kalau mau melakukan investasi yang lebih baik itu adalah di emas, karena kondisi koreksi ini kemungkinan besar hanya di 1880, setelah itu kemungkinan besar akan mengalami kenaikan. Saham-saham berbasis logam mulia, ya emas ini kemungkinan besar akan kinclong ya di secara jangka pendek di bulan-bulan Juni ini. Karena apa? Di kuartal ketiga kemungkinan besar ini akan mencapai puncaknya untuk harga logam mulia maupun emas dunia di pasar derivatif. Itu, Mbak. Nah, di sisi lain pun juga kita tahu bahwa masyarakat saat ini sedang galau ya dengan kripto, di mana sebelum-sebelumnya investor selalu mengandalkan kripto sebagai salah satu investasi yang menguntungkan. Tetapi pada saat di mana Tiongkok melakukan pemblokiran terhadap website-website kripto, ini membawa angin segar ya bagi investor untuk kembali mengalihkan dananya dari kripto ke emas sebagai safe haven. Itu, Mbak. Baik, satu lagi mungkin soal Olin ini Pak Ibrahim dan juga CPO dan juga sentimen soal minyak
Amerika dan juga Iran. Ini seperti apa? Apakah kita bisa untuk Olin dan CPO untuk mengkoleksi ini? Ya, kita lihat bahwa dalam penutupan pasar hari ini di Bursa Derivatif Malaysia yang ditutup di 4.000 di 4.025. Artinya apa? Sebenarnya CPO ini masih akan mengalami kenaikan walaupun ada informasi tentang ekspor ya impor minyak di Tiongkok mengalami penurunan. Ini berdampak terhadap penurunan minyak CPO. Tapi kita harus tahu bahwa kebutuhan minyak CPO di negara-negara importir tradisional seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, ya India masih cukup tinggi. Nah ini pun juga kita akan melihat data Dewan Sawit Malaysia yang kemungkinan besar akan dirilis di minggu besok, ya di minggu ini di hari Kamis, yang kemungkinan besar itu pun juga akan sedikit produksi mengalami penurunan. Kita tahu bahwa di permasalahan di Malaysia itulah salah satunya adalah lockdown ini ya di perkebunan kelapa sawit itu tidak dilakukan lockdown, tetapi ada satu permasalahan tentang tenaga kerja. Tenaga kerja di kelapa sawit di Malaysia itu kebanyakan adalah dari orang asing. Sehingga apa? Sehingga pada saat tenaga kerja berkurang, produksi pun juga mengalami penurunan. Ini akan berdampak positif terhadap minyak CPO ke depannya. Dan minyak CPO ini masih ada harapan bahwa akan tembus level tertingginya di 4.400 atau di 4.600. Nah, ini akan berdampak terhadap Olain. Ya, kemudian kita lihat tentang masalah minyak mentah dunia pun juga kemarin memang sempat mengalami lonjakan ke level 70, ya bahkan ke level mendekati level 71 karena adanya kemarin salah satu kapal Iran yang terbakar, ya kemudian di tanggal 10 besok pun juga akan ada pertemuan antara Iran ya dengan negara-negara Amerika dan Eropa untuk membahas tentang masalah reaktor nuklir yang kemungkinan besar ini pun juga akan membuka keran tentang masalah embargo ekonomi terhadap Iran. Nah, ini akan membuka keran ini yang kemungkinan besar harga minyak pun juga akan condong mengalami satu penurunan. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim untuk informasi dan juga analisanya bersama kami. Ibrahim Aswaibi, Direktur TRFX Garuda Berjangka.